Saya harus bingung. Ya Allah, cobaan apa lagi yang kau berikan kepadaku ya Allah, kepada keluargaku ya Allah. Agar sekalian kau berikan kemudahanku ya Allah, agar aku bisa bayar listrik aja ya Allah. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak, tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa. Sepertinya kata-kata itu sangat pantas disematkan untuk pria bernama Yahya Edward Hendrawan. Dengan wajah yang selalu ceria, pria 39 tahun membuat anak-anak tertawa. Bukan sedang melawak begitu saja di hadapan bocah kecil, melainkan memberikan pelajaran mengaji dan syiar dengan caranya sendiri, yaitu menjadi badut. Di siang hari bolong, Yahya bergegas merias wajahnya dengan peralatan rias seadanya. Dimulai dari memutihkan area bibirnya, matanya, sampai merias bibirnya berwarna merah. Bibir merekah, tersenyum dengan hati gembira. Pria yang disapa dengan sebutan Om Badut ini siap memberikan ilmu agama Islam kepada anak-anak kecil tanpa dipungut biaya apapun. Di balik keceriaan yang terpancar, Om Badut pun memiliki sepenggal cerita jatuh bangunnya menjadi seorang badut syariah. Dan kisahnya ini dibagikan kepada pemirsa Selebritas Siang on the Weekend. Awal mula saya menjadi sosok seorang badut syariah itu adalah dari guru saya, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Abi Sudirman. Dia itu selaku pimpinan Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Jadi saya konsep menjadi Abu Nawas modern, ya. Namun kamu menggunakan kostum badut seperti ini, seperti itu. Jadi awalnya dari guru saya, yaitu Abi Sudirman. Di balik kata siap yang terucap, ada satu masalah besar yang menjadi gesekan di dalam hati Yahya. Tak lain dan tak bukan faktor perekonomian. Rupanya jalan hanya untuk menjadi badut syariah juga sempat melewati hambatan. Dirinya kerap mendapat ejekan hingga penolakan dari lingkungan sekitar. Bahkan sang istri yang dinikahinya dari tahun 2007 pun menentang jalan yang dipilih oleh Yahya. Nah, istri saya awalnya tidak mendukung. Karena apa tidak mendukung? Ya namanya istri kadang penghasilan tiap bulan ya kita dapat yang udah ketahuan. Tiba-tiba kita beralih ke bidang jasa yang penghasilannya tidak tentu. Kadang dapat, kadang pun tidak. Dan juga anak saya yang pertama dia komplain kepada saya, ayah kenapa sih ayah kok jadi baru sih ayah? Aku kan malu ayah. Saya sedih banget dari dengar dia kerja di mana aja berhenti nggak betah. Bayarannya dulu mah nggak seminggu, cuma murah seminggu kalau ada panggilan paling 80 dulu ya jalanin aja 80. Sedangkan anak saya sekolah bayaran tiap bulan bayar SPP kurang. Saya sempat marah. Sadar memiliki istri dan 2 anak yang harus ditanggung, Yahya dengan ikhlas dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yahya memilih bekerja sebagai badut syariah tanpa takut kekurangan secara materi. Iya, saya sudah mengatakan niat saya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niatkan, ya Allah, kalau memang ini jalan terbaik saya untuk menghidupi keluarga dan untuk berdakwah di jalan-Mu ya Allah, tunjukkanlah jalan yang terbaik kepadaku. Bismillah, saya niatkan kepada Allah dengan berprofesi badut seperti ini saya tidak bekerja. Tak kala rasa menyesal pun muncul.
Hal itu lantaran dapur sudah tidak ngebul. Rumah pun sudah diambang kegelapan karena tidak sanggup membayar listrik. Anak semakin besar, harus dipenuhi segala kebutuhannya. Merasa gagal jadi kepala rumah tangga pun melimuti Yahya sepanjang waktu. Waktu bulan puasa kemarin itu, yang sempat panggilan juga pun kita sepi dari bulan Ramadan. Ya Allah, cobaan apa lagi ini ya Allah? Saya ngomong misalnya, Neng, ini kita udah dapat tunggakan listrik udah 2 bulan. Gimana kita mau bayarin, Neng? Sedangkan abangnya badut, panggil lagi sepi. Surat PLN sudah datang, udah 2 kali panggilan. Yang mana waktu itu kalau saya nggak bayar, listrik saya akan dicabut. Seketika Allah menunjukkan kuasanya dengan mengabulkan doa dari Yahya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget, saya bersyukur kepada Allah. Ada orang baik datang ke saya. Pak, ini saya ada sedikit rezeki untuk Bapak dan keluarga. Masya Allah. Begitu indahnya keberkahan Allah. Rasa malu menjadi seorang badut tidak hanya dirasakan oleh Yahya saja, melainkan istri dan kedua anaknya. Itu pasti ada rasa malu ya, karena kita belum mencoba. Nah, belum terbiasa. Setelah terbiasa ya rasa malu itu hilang. Tapi alhamdulillah awalnya memang saya, cowok kok pakai lipstik gitu kan di bibir, agak malu-malu sedikit. Nah itu awalnya saya juga belajar di depan kaca dulu, nggak langsung ke depan umum. Depan kaca saya ketawa dari sampai yang lebar, sampai mimik segala macam. Makeup juga sama depan kaca. Makeup dulu apa adanya. Saya belum punya makeup, jadi punya istri saya saya pakai lipstik, saya pakai apa adanya, natural. Kata istri saya ngomong ke anak saya yang pertama, "Bang, abang, tuh lihat tuh ayo udah kayak gila, ngoceh sendiri, muka dipakai lipstik." Nah, cuman istri saya belum tahu kalau saya waktu itu mau menjadi seorang badut. Yahya menjadi badut bukan hanya sekedar untuk mengajar ngaji, namun ini juga menjadi pekerjaan tetap Yahya. Jika ada panggilan yang mengharuskan dia untuk tampil menghibur di sejumlah daerah, maka Yahya tak mengajar di panti itu. Ini dilakukan demi kebutuhan rumah tangganya. Terlebih, ia menjadi badut syariah dan mengajar mengaji tanpa pamrih atau memungut biaya. Tidak ada saya pungut biaya sama sekali, baik itu pendaftaran maupun biaya bulanan, tidak sama sekali. Boleh ditanyakan sama yang mengaji di sini. Kenapa? Niat saya sudah terus ikhlas. Saya bisa dengan berpakaian baru ini, alhamdulillah saya bisa ke tanah suci, bisa berangkat umroh. Usaha Yahya dalam berdakwah patut diacungi jempol dan ditiru. Pasalnya di hari tertentu ia memiliki kegiatan mulia lainnya, yakni melaksanakan program Gemar Membaca dengan berkeliling kampung di kawasan Sudimara. Anak-anak Indonesia ini mereka mau kembali membaca buku, mengurangi pemakaian gadget. Boleh pakai gadget, tetapi alangkah baiknya membaca buku juga kita baca. Lalu yang ketiga, harapan saya ingin anak-anak ini bisa mengaji, bisa membaca Al-Quran, bisa mendoakan kedua orang tuanya. Syukur-syukur bisa menjadi tahfiz Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 218.